Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Welcome back to my channel. Buat yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, perkenalkan saya Juli Sikawati. Sehari-hari saya akademisi di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Dan pada vlog kali ini saya akan menayangkan bagian kedua dari webinar nasional seri 9 yang menghadirkan pembicara yaitu Associate Profesor Dr. Kurnia Fitri Jamil, Dinkes SPPD Finasim. Beliau akan menyampaikan tentang apa dan bagaimana imunisasi COVID-19 pada pasien HIV. Mari kita saksikan. Baik, terima kasih Dr. Gusti Melty Lubis selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita dapat bertemu kembali di seri ke-9 ini dalam keadaan sehat, dan salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat baginda Rasul. Yang kami hormati Ketua Panitia Dr. Azaki, spesialis penyakit dalam Finasim. Selamat Dr. Azaki telah memperoleh gelar Finasimnya yang baru-baru ini. Kemudian yang kami hormati Profesor Julis dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Abdul Halim, kemudian host kita Mas Fawaz, dan Bapak Ibu peserta webinar nasional seri ke-9 pada malam hari ini yang sudah bergabung di Zoom meeting. Saya akan menyampaikan topik tentang apa dan bagaimana imunisasi COVID-19 pada pasien HIV. Saya memilih topik ini karena bulan Desember ini masih dalam memperingati Hari AIDS sedunia. Oleh karena HIV terhadap COVID-19. Dan saya ambil judul tentang bagaimana imunisasi COVID-19. Karena imunisasi COVID-19 sedang hot issue dan menjadi perhatian masyarakat dunia dan termasuk Indonesia, dan kaitannya dengan orang dengan imunokompromis dan topik ini. CV saya sudah disampaikan secara singkat oleh moderator. Baik, saya awali dengan pendahuluan bahwa COVID-19 pada pasien infeksi HIV ini hanya sebagian kecil yang dilakukan. Namun, akan adanya vaksin secara global ini membuat penasaran apakah orang dengan positif HIV boleh divaksin atau tidak. Per 2019 sampai dengan 1 Juni 2020, dari 547 publikasi awal dan 75 laporan penelitian, itu 25 penelitian mencatat adanya pasien COVID-19 yang hidup dengan HIV atau HIV. Nah, dari 252 pasien, itu 80,9%-nya laki-laki. Ya. Usia rata-rata 52 tahun. Dan 98% dengan pengobatan ARV atau antiretrovirus. Kemudian komorbid lain dari selain HIV, pasien-pasien HIV tersebut juga menderita hipertensi, obesitas, dan hiperlipidemia. Kemudian penyakit paru obstruktif kronik, dan juga diabetes. Nah, 2/3 pasien memiliki gejala ringan sampai sedang,
Kemudian yang tersering adalah demam, batuk ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. Azaki tadi. Nah, kemudian pasien meninggal, itu mayoritas yang berusia di atas 50 tahun, sebanyak 90%. Dan yang banyak meninggal itu pria, ya, laki-laki. Dan juga morbiditasnya ternyata tidak satu, tapi lebih dari satu, atau multimorbiditas. Itu sebanyak 64,3%. Nah, kemudian kita juga dalam menghadapi COVID-19 ini, pasien-pasien dengan HIV itu perlu suatu namanya apa ya, penanganan khusus. Karena apa? Pasien HIV itu ada suatu kewajiban yang mengkonsumsi obat antivirusnya seumur hidup. Nah, oleh karena itu ada suatu pesan khusus kepada sahabat-sahabat kita yang menderita HIV bahwa harus tetap protokol kesehatan itu harus dijaga betul. Jadi cuci continue treatment. Jadi ketersediaan obat ARV-nya itu harus terjamin. Karena obat antivirus HIV-nya itulah yang mempertahankan imunnya. Karena kalau tidak makan obat, imunnya akan drop. Nah, tentu akan di rumahnya. Jadi nggak bisa 1 bulan. Takutnya nanti seminggu menjelang obat habis, obat berikutnya belum tersedia. Karena ini juga masalah global. Karena obatnya masih impor, ya, belum diproduksi oleh Indonesia. Kita masih impor. Jadi oleh karena pandemi ada suatu saving obat 3 bulan itu di stok di rumah. Kemudian untuk imunisasi itu tentu akan jadi perhatian bahwa imunisasi yang lainnya juga bukan hanya untuk COVID-19, itu yang belum kita bicarakan. Tetapi imunisasi itu juga itu schedule ataupun catatan yang cukup baik, lengkap. Nah, kemudian tetap berada stay at home, karena work from home, ya, bekerja dari rumah, kemudian belajar dari rumah, dan sebagainya. Jadi, karena HIV ini mengenai pada semua umur, tentu juga harus ada penanganan khusus diharapkan, dihimbau untuk tidak banyak berada dengan HIV. Kemudian mengkonsumsi makanan, tentu makanan yang bergizi, ya, yang sehat seperti orang lain juga, ya. Nah, ini untuk WHO COVID-19 sudah membagi beberapa kriteria, ya, untuk kasus terkonfirmasi, kemudian kasus yang protein. Jadi baru sekitar dipublish 4 hari ini. Jadi ini silakan Bapak Ibu bisa membacanya nanti waktu kami share kepada materinya kepada Bapak Ibu, ya. Tidak jauh berbeda, hanya ada beberapa hal tentang pemberitahuan bahwa untuk kasus yang terkonfirmasi, untuk konfirmasinya itu dengan tes amplifikasi PCR, ya, dengan asam nukleat, ya. Kita lihat di sebelah kanan ini ada confirmed case of SARS-CoV-2 infection. Nah, kalau kita berbicara tentang imunisasi, tentu kita harus memahami juga tentang respon imun. Nah, bagaimana respon imun pada pasien HIV? Virus corona itu menyebabkan berkurangnya sel kekebalan, ya. Itu persis sama dengan HIV. Apa yang sama? Yaitu sel T dan sel B. Karena imunitas ini apapun penyakitnya
terkait dengan imunitas itu adalah peran dari sel T dan sel B. Nah, sel T ini bertugas untuk melawan virus. Jadi ada namanya T helper. Nah, itu juga membentuk antibodi. Jadi dia bersifat humoral. Kalau T seluler. Jadi perannya berbeda. Nah, keduanya ini mengatur respon imun. Nah, kemudian penelitian di Cina bahwa pada COVID-19 pada HIV itu sel T-nya sangat berkurang pada pasien pada orang HIV COVID-19, peningkatan nyata di tingkat molekulnya di IP10. Kemudian mengirimkan sel T ke beberapa area kasus meningkat. Nah, sehingga tubuh melihat sel T dalam ketidakberaturan, sehingga respon imun melihat merespon ini dengan agak bingung. Sehingga sel T ini untuk menghancurkan, ya. Di sini limfosit berperan kunci dalam sistem kekebalan. Kemudian limfosit T atau sel T itu mengidentifikasi dan menghilangkan patogen. Jadi yang saya katakan tadi mengeliminasi. Kemudian menemukan selnya virus saja, tapi sel normal juga akan dirusak. Sehingga respon imunnya akan menurun. Kemudian penelitian lain di Shanghai dan di New York, struktur unik protein spike, ya. Jadi kita ketahui bahwa virus corona ini mengambil alih fungsi, sehingga mematikan fungsi atau itu secara normal, ya, melawan patogen. Dan ini cara untuk sel T mengeliminasi antigennya, dalam hal ini virus COVID-19. Nah, ternyata peneliti melihat bahwa antivirus yang digunakan pada COVID-19 juga ada digunakan pada orang-orang HIV. Jadi sama seperti lopinavir, ya, dan sebagainya. Keberadaan pandemi COVID-19 ini harus terintegrasi dari semua bagian-bagian terkait, baik itu promosi kesehatan, pencegahan, dan juga kesediaan obat, perawatan, mekanisme the hammer and the dance, ya. Dilihat di sini apakah dengan adanya imunisasi itu dapat menyebabkan selesai persoalan COVID-19, ya. Ternyata tidak begitu mudah. Pertimbangan-pertimbangan lain, ya, bahwa dengan imunisasi itu tidak memberikan suatu sistem respon imun yang cepat dan atau menengah atau lebih panjang, ya. Dan ini bukan menyebabkan kepastian bahwa pandemi COVID-19 akan selesai.
Pertimbangannya antara lain apa? Yaitu perkembangan dari virusnya sendiri, kemudian juga dari pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium, ya, testing, tracing. Nah, kemudian bagaimana terhadap berakhir atau tidaknya COVID-19 ini dilihat dari beberapa pencegahan-pencegahan di program, baik secara biomedik, behavior, dan struktural, ya. Jadi sangat complicated. Nah, selanjutnya tentu ada suatu program bagaimana untuk mencapai hal tersebut. Kita melihat di sini ada beberapa hal yang harus kita nilai, yaitu area objektif, ya, strategi pada HIV dan strategi pada COVID-19. Kita lihat bahwa secara medis, secara objektif, tentu melihat secara fisik, kemudian mengidentifikasi gejala-gejala secara individual. Kemudian juga transmisinya bagaimana. Kemudian sistem profilaksis terpapar bagaimana. Kemudian bagaimana tracing-nya, treat-nya, treating-nya, ya, tesnya, begitu juga ya. Kemudian pada HIV tentu strateginya masih pencegahan HIV itu kan karena penularannya salah satu adalah dengan cairan kemaluan, tentu penggunaan kondom, ya. Kemudian juga serologi, ya, dari kontak darah dan sebagainya. Kemudian juga untuk COVID-19 itu adalah proteksi bagaimana 3M tadi, ya, memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, ini yang menjadi yang utama. Kemudian untuk diagnostik dua-duanya sama, harus secara PCR, ya. Secara rapid juga boleh, tapi gold standarnya adalah PCR, baik HIV maupun COVID-19. Jadi memang ada rapid HIV, ada rapid COVID-19, ada rapid antigen, ada rapid antibody, tetapi gold standarnya masih yang sensitif dan spesifik untuk diagnosa adalah PCR. Nah, bagaimana konsep imunisasi? Kita ketahui konsep imunisasi pertama tentu definisi dulu adalah upaya pencegahan. Jadi untuk menimbulkan kekebalan, ya, baik pada anak maupun dewasa. Ini prinsip imunisasi. Nah, imunitas itu ada dua, ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, untuk yang pasif itu tubuh tidak membentuk antibodi secara alamiah, tetapi diberikan antibodinya, ya. Jadi menerima antibodi. Dari mana penerimaan antibodi? Itu disuntikkan antibodi dari sediaan antibodi imunoglobulin yang diberikan kepada orang yang sehat. Jadi konsep imunisasi adalah untuk orang yang sehat, bukan orang yang sakit. Supaya orang yang sehat ini kebal dan tidak menjadi sakit. Nah, imunitas yang aktif itu adalah secara alamiah tubuh itu mampu membentuk antibodinya sendiri. Ya, membentuk kekebalan. Ada dua cara sebenarnya, nanti saya sampaikan. Baik itu terpapar, tubuh mengenal antigennya, sehingga terbentuk antibodi, atau diimunisasi, diberi vaksin. Nah, itu diberikan antigen, baik itu virus yang dilemahkan, atau yang virus inaktif, atau yang dimatikan. Nah, di situ dikenal oleh tubuh. Baik, saya akan ke berikutnya. Ini dia tentang imunisasi pasif. Jadi di sebelah kiri kita ada orang yang mempunyai antibodi yang sudah sehat, tapi mempunyai antibodi, sudah pernah kena virus COVID-19, kita anggaplah orang tersebut diambil antibodinya secara teknis, aman, ya, sudah bisa didonorkan kepada orang yang sehat, yang belum punya kekebalan pada COVID-19. Nah, setelah disuntik antibodi, orang tersebut mempunyai kekebalan, sehingga sama dengan donor tadi. Kalau kita lihat gambar yang paling kanan, sama dengan gambar orang yang tadi punya antibodi. Yang kuning-kuning itu adalah gambar kartun antibodi, sehingga terjadilah kekebalan. Nah, satu lagi tentang imunisasi aktif, ya. Ini adalah orang yang tadinya tidak mempunyai kekebalan, diberikan antigen, yaitu vaksin, ya. Isinya adalah suatu mikroorganisme. Itu bisa macam-macam, bisa bakteri, bisa virus. Nah, karena kita bicara tentang virus COVID-19,
atau HIV, kita bicara tentang ya virus ya. Jadi dalam hal ini yang sedang berkembang adalah bukan tentang imunisasi HIV, karena imunisasi vaksin HIV sampai sekarang belum ada. Jadi yang berkembang sekarang adalah tentang vaksin COVID-19. Nah, jadi diberikanlah nanti yang sudah diberikan ya pada uji fase 3 sudah sedang berlangsung nih, itu antigen virus yang diinaktifkan, kemudian disuntikkan kepada orang yang sehat, kemudian orang tersebut yang menerima akan menjadi imun, kebal, dan menjadi punya antibodi, sehingga dia kenal terhadap, tubuhnya sudah mengenal terhadap virus COVID-19. Ini yang saya sampaikan tadi tentang imunitas tubuh secara alamiah maupun secara artifisial. Jadi kita melihat di sebelah kiri ada biru dan merah. Yang biru tentang imunitas natural, pasif atau maternal. Itu misalnya dari ibu kepada janinnya, transfer antibodi melalui plasenta. Kemudian ada juga secara aktif yang infeksi. Orangnya misalnya tidak pakai masker, contohnya kena virus COVID-19, tapi dia menderita HIV juga, sehingga dia terkenalah COVID-19. Nah, ini muncul antibodi. Nah, ini imunitas alamiah. Jadi tidak disuntik. Nah, yang di sebelah kanan tentang imunitas artifisial adaptif. Jadi yang ada dua tadi yang saya gambarkan, pasif dan aktif. Nah, yang pasif itulah diinjeksi, disuntikkan antibodi menjadi imunisasi pasif, dan yang sebelah merah ini divaksin. Jadilah dia imunisasi aktif. Jadi ada dua pengertian imunitas ya, ada alamiah atau natural, ada artifisial atau adaptif. Nah, tentu vaksinasi itu apa? Beda dengan imunitas. Vaksinasi itu adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen. Antigennya itu yang saya bilang tadi, mikroorganisme, bisa virus, bakteri, ataupun yang lain. Bisa ada ya tentang bakteri itu contoh tipes ya, virus itu hepatitis virus A, hepatitis virus B, ya, dan lain-lain. Sehingga bila kelak terpajan dengan antigen yang sama, tubuh tersebut sudah mempunyai antibodi dan mampu kebal. Dia kebal dan dia tidak sakit, ya. Nah, apa tujuan vaksinasi? Ada dua, jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek itu menurunkan angka kematian dan menurunkan angka kesakitan dan menurunkan transmisi penyakit tertentu. Ini yang sedang berlangsung pemikiran untuk COVID-19. Ya. Nah, untuk jangka panjang, tentu pengendalian pandemi, menentukan skala prioritas, menghitung target yang perlu divaksin, agar tercapai herd immunity, vaksinasi untuk seluruh masyarakat. Ini minimal 80%. Ya. Sebetulnya di atas 70% sudah baik, 70-80%, itu minimal. Kenapa? Supaya populasi itu tidak menjadi banyak yang terkena. Jadi minimal. Jadi nggak usah seluruh Indonesia ini 270 juta orang divaksin, nggak perlu. Ya, jadi pemerintah ini juga akan memprioritaskan siapa saja nanti akan kita lihat yang divaksin. Nah, selain daripada efisien dan sebagainya, tentu bicara vaksin harus bicara efikasi dan efektivitas. Ya, tanpa efikasi dan efektivitas vaksin, tentu tidak boleh vaksin tersebut dipakai. Nah, ini yang sedang dalam penelitian sampai adanya kedua hal ini. Efektifkah? Efikasikah? Nah, pengertiannya apa? Efikasi vaksin adalah penurunan insiden penyakit pada kelompok yang divaksinasi dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapat vaksin. Nah, inilah yang disebut dengan uji klinik. Ya. Nah, apa efektivitas vaksin? Adalah kemampuan vaksin dalam mencegah penyakit. Nah, efektif nggak vaksin tersebut disuntikkan kepada orang itu? Dan kebal nggak orang itu? Nah, itu efektif atau tidak? Tapi efikasi bukan orang satu itu aja, populasi, insiden, turun nggak kasus COVID-19 setelah ada vaksin? Itu yang dilihat selama uji fase 3 ini, yang masih berlangsung.
Melihat dari populasi kecil. Jadi kita kan hanya berapa orang saja tuh, ribuan orang, nggak jutaan. Nanti kita sampai ke berapa negara menyuntikkan berapa warganya. Nah, bicara tentang vaksin, tentu kita ada upaya meningkatkan imunogenesitas vaksin, ya. Menggunakan vaksin hidup, ada penambahan adjuvan, ada pemberian vaksin dalam bentuk konjugat, meningkatkan dosis. Nah, jadi keempat hal ini ada buffer, ada pengawet, dan sebagainya. Kemudian dijaga suhunya, dijaga transportasinya, dijaga penyimpanannya. Nah, kemudian setelah disuntik, bagaimana respon imunnya, perlu 1 kali suntikan, atau 2 kali, atau 3 kali, atau 4 kali. Nah, ini yang sedang dalam penentuan untuk vaksin COVID-19. Kalau vaksin lain sudah terbentuk, sudah selesai. Jadi sudah ada datanya dan efikasi dan efektivitasnya. Nah, bagaimana vaksin COVID-19? Ya, nah, kita sedang hebohnya hot issue, perusahaan vaksin terus berupaya mengembangkan vaksin COVID-19 dalam keadaan normal, mulai dari identifikasi antigen, pembuatan seed vaksin, prototipenya, kemudian sampai tahapan-tahapan ujinya, preklinik, uji klinik, itu memerlukan waktu 10-15 tahun. Nanti kita lihat beberapa vaksin yang lain bagaimana, vaksin COVID-19 bagaimana. Nah, per 20 Agustus kemarin sudah ditemukan 30 kandidat vaksin dalam tahap evaluasi klinik, ya, dan 168 evaluasi tahap preklinik. Nah, bagaimana vaksin COVID-19 di Indonesia? Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 melalui lembaga yang sangat ternama, yaitu Biologi Molekuler Eijkman di Jakarta, juga mengupayakan pengembangan vaksin merah putih, ya, COVID-19. Secara paralel, upaya mendapatkan vaksin juga dilakukan melalui kerjasama dengan pengembangan vaksin lain, ya. Di Bandung tuh Bio Farma dengan Sinovac, Kalbe Farma dengan Genexin, dan BCHT Bioteknologi Indonesia dengan Sinopharm, ya. Nanti kita lihat satu-satu bagaimana efektivitas dan efikasinya. Nah, memang pemerintah termasuk Indonesia, semua negara ada upaya percepatan karena adalah untuk menurunkan insiden kasus COVID-19. Nah, percepatan ini apa tujuannya? Memendekkan tahap-tahap yang harus dilalui, ya, sehingga tadi yang 10 sampai 15 tahun tahap uji klinis sebuah vaksin ini dipendekkan tahapannya menjadi 12 sampai 18 bulan. Jadi kita untuk Indonesia Januari ini uji tahap 3 ada yang sudah selesai, beberapa orang, kemudian sampai Maret ada yang sudah selesai semua, ya. Kita menunggu hasil. Jadi Desember ini memang Indonesia belum ada final hasil pemberian vaksin uji klinis fase 3. Nah, hal-hal apa yang membuat risiko pada percepatan? Itu keberhasilannya, kecukupan produksi, masalah distribusi, ya, strategi imunisasi, ya, ini diprioritaskan yang divaksin, ya. Inilah hal-hal yang menjadi pemikiran perlu percepatan tersebut dan risiko-risikonya. Nah, kalau kita lihat di sini vaksin COVID-19, ini kalau kita lihat dari platformnya, ya. Nah, ini ada yang RNA, ada yang asam nukleat, ya, RNA, kemudian ada DNA, ya. Nah, ini persentasenya dan jenis-jenisnya, kemudian juga dari berbagai macam komponen virus tersebut, ada virus-like particle, ya, ada replicating, ada protein subunit, ya. Ini semua menjadi bagian dari vaksin yang akan dilihat bagian mananya yang akan dipilih untuk efikasi dan efisiensinya. Nah, ini gambar kartun lagi, pengertian-pengertian tentang asam nukleat vaksin. Kita lihat di gambar kiri, menggunakan asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Ya. Nah, bagaimana peran dari DNA sendiri? Dia akan mencoba memutus rantai virus tadi. Jadi, rantai virus tadi itu diputus, kalau dilihat di gambar ini, ya, panah ini. Nah, yang merah inilah si vaksin tadi. Ya.
Nah, di situ diputus, sedangkan ini adalah DNA virus tersebut. Jadi dia putus rantai tersebut, ya. Nah, pemutusan itu kemudian dari bagian tersebut akan menjadi messenger RNA, ya. Kemudian ini dari RNA ini akan juga menjadi bagian dari virus tersebut yang akan bisa diberikan. Jadi dari DNA itu adalah coronavirus spike gain, kemudian dari RNA juga ini bagian dari selubung, ya. Kalau ini adalah rantai double helix, ini adalah bagian dari single strain, kemudian ini ada berbagai macam, ya. 4 pendekatan utama memicu respon imun alami badan untuk melawan SARS-CoV-2, itu vaksin virus, suntik targetnya, kemudian menggunakan, saya nggak kalau pakai penunjuk langsung bergeser ini, ya mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kanan gambar, ada vaksin vektor, ada vaksin asam nukleat, dan vaksin berbasis protein. Nah, yang dikembangkan ini pada umumnya sekarang adalah vaksin asam nukleat, ya, DNA dan RNA. Nah, vaksin HIV dan COVID-19. Jadi, maksudnya ini bagaimana hubungannya vaksin orang HIV dengan kasus COVID-19. Jadi, sistem kekebalan HIV itu tidak utuh menghilangkan virus, target sulit dicapai. Ketika vaksin dirancang, sulit meniru sistem kekebalan. Masalah yang sama dihadapi oleh COVID-19. Sampai saat ini belum ada vaksin COVID, vaksin untuk HIV. Nah, untuk antivirus memiliki 2 target, yaitu adalah enzim polimerase dan enzim protease. Nah, polimerase adalah enzim untuk menyalin genom. Genom itu adalah kalau rantai DNA itu panjangnya berjuta-juta miliar, tetapi dia ada urutan basa. Urutan basa mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ACTG, ya, adenin, sitin, guanin, tirosin, ya, tiamin, ya, ACTG misalnya. Nah, genom itu setiap 3 susunan urutan basa. Misalnya AAA, itu 1 genom. ACT itu 1 genom. Jadi harus 3. Dia komponen 3. Nah, 3 itu per genom. Dia itu enzim inilah yang akan memutus, melanjutkan rantai itu. Sehingga disitulah nanti bisa dilihat secara sequencing genom ini bila urutannya tidak sesuai dengan jenis virusnya, itu dicurigai ada mutasi secara genetik. Nah, protease atau enzim untuk memotong protein menjadi fragmen yang lebih kecil, ya, itu enzim protease, memotong protein. Tentu protein itu adalah terdiri dari asam amino esensial, ya, asetil alanin, ya, dan sebagainya. Itu ada kompleks, ya, asam amino esensial itu. Tidak semua asam amino. Jadi asam amino non esensial tidak merupakan bagian dari DNA. Kemudian SARS-CoV-2 itu butuh protease aktif untuk menggandakan diri. Coronavirus memiliki tingkat mutasi spontan, ya, lebih kecil dari HIV. Jadi sebenarnya tingkat mutasi coronavirus ini lebih kecil kemungkinan mutasinya dibanding HIV. HIV ini yang lebih cepat bermutasi. Oleh karena itu sekarang HIV kan sulit sampai sekarang untuk ditemukan vaksinnya karena mudahnya dia bermutasi. Nah, coronavirus ini karena dia lebih jarang bermutasi dibandingkan HIV, dipercepat proses vaksinnya. Nah, genom SARS-CoV-2 tidak berintegrasi ke dalam genom sel yang terinfeksi. Nah, ini mungkin secara genetik sekali, ya, molekuler banget. Mungkin ini target dari vaksin karena ini kecil seperti buku, nggak usah saya jelaskan. Ini Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional, ya, mempunyai suatu rekomendasi tentang garda terdepan pemberian prioritas untuk divaksin, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak membaca di media sosial bahwa Nakes, TNI Polri, ASN, petugas publik di perbankan, pemadam kebakaran, ya,
semua itu yang melayani publik itu akan termasuk KKP, pelabuhan, ya, dan lain-lain. Ini termasuk yang direkomendasikan oleh ITAGI untuk diprioritaskan. Nah, vaksinasi pada imunokompromis. Jadi HIV itu adalah suatu pasien orang sakit HIV adalah orang yang imunnya menurun. Prinsip dasarnya vaksin hidup tidak boleh diberikan. Vaksin mati diberikan dan namun perlu diulang bila sistem imun membaik. Jadi mungkin sebelum saya lupa bahwa pada orang HIV boleh diberikan vaksin yang inaktif, yang mati. Dan tetapi ada syarat, CD4-nya di atas 200. Kalau di bawah 200 CD4-nya tidak disarankan vaksin. Kemudian viral load-nya diutamakan yang serendah mungkin dan kalau bisa tidak terdeteksi. Nah, biasanya pada pasien HIV itu bila viral load-nya tidak terdeteksi, itu CD4-nya kalau makan obat teratur bisa lebih dari 500. Nah, jadi boleh divaksin. Jenis vaksinnya yang inaktif atau yang mati, ya. Coronavirus ini kan COVID-19 vaksinnya ke vaksin mati. Jadi dapat diberikan tapi pada orang HIV diperiksa dulu CD4-nya. Kalau di bawah 200 tidak diberikan. CD4 viral load-nya juga harus tidak terdeteksi. Nah, kalau untuk vaksin COVID-19 sampai saat ini masih uji fase, ya. Dan diberikan pada usia 18 tahun sampai 59, jadi kurang dari 60. Dan ibu hamil tidak dianjurkan dulu sama ibu menyusui. Anak-anak di bawah usia 18 belum diteliti, jadi tidak diberikan dulu untuk vaksin COVID-19. Nah, orang-orang dengan vaksin pada imunokompromis, apa aja orang yang dianggap imunokompromis? Selain HIV itu malnutrisi, asplenia, usia lanjut, DM, gagal ginjal, infeksi yang berat, mengalami transplantasi organ, penggunaan imunosupresan. Jadi termasuk orang autoimun yang menggunakan imunosupresan tidak dianjurkan vaksin. Kondisi penurunan imun lainnya juga tidak dianjurkan. Nah, ini infeksi HIV, jadi prinsipnya adalah tadi sudah saya katakan ya, boleh divaksin. Kemudian ini tentang penelitian imunisasi pada pasien HIV. Ini ada pasien yang diberikan dengan imunisasinya ini bukan COVID-19, tapi ini adalah orang-orang yang mendapat imunisasi, tapi datanya adalah dengan memberi obat-obat ARV. Ya. Kita lihat di sini CD4-nya cukup tinggi ya, rata-rata di atas 500. Ini yang tengah 591 ya. Terus sebelahnya 645. Jadi memang orang-orang yang diberikan vaksin pada orang HIV memang CD4-nya harus baik. Paling baik ya di atas 500 ya. Dan kalau bisa viral load-nya juga tidak terdeteksi. Nah, ini imunisasi juga pada orang HIV ya. Kita melihat ini dengan menurunnya sel B ya. Tentu akan menurunkan antibodi. Di sini antibodi HIV-nya sehingga dapat membuat kadar CD4-nya menjadi rendah ya. Apa yang harus kita siapkan pada pasien HIV? Ya, tentu saya katakan tadi adalah pertama pemberian ARV-nya harus teratur. Kedua, viral load-nya turun dan tidak terdeteksi. Ketiga adalah CD4-nya di atas 200 ya. Kalau bisa 500 itu paling aman. Tapi kata penelitian yang sudah didiskusikan oleh banyak para pakar juga di atas 200. Sebagian besar tentang vaksin pada orang HIV lebih banyak memeriksa imunogenitas dan daripada efikasi. Jadi sistem imunnya lebih penting ya. Karena efikasi klinis tentu tidak cukup, belum ada penelitian kelompok vaksin efikasi khusus orang HIV saja. Tidak ada. Ini semua orang yang non-HIV yang diuji klinis. Ya. Secara keseluruhan vaksin cenderung kurang imunogenik dan respon antibodi berumur lebih pendek.
Oleh karena itu, vaksin COVID-19 juga termasuk 2 kali vaksin, tidak bisa 1 kali, jarak 14 hari. Beberapa penelitian telah menunjukkan efikasi dan keamanan vaksin untuk influenza, ya. Untuk HIV kan karena belum ada vaksinnya, ya belum. Kemudian efikasi juga untuk vaksin influenza itu lebih rendah pada orang dengan HIV dibandingkan pejamu yang imunokompeten. Jadi ternyata juga orang dengan mendapatkan vaksin influenza, ya itu antibodinya lebih rendah, ya daripada orang yang dengan HIV. Kemudian tingkat seroproteksi setelah vaksin secara signifikan lebih tinggi pada kelompok dosis tinggi untuk komponen H1N1 influenza A, ya, itu 96 dengan 87%, dan influenza B 97 dengan 80%, tetapi tidak untuk H3N2. Untuk H3N2 influenza A ini tidak signifikan berbeda. Kemudian pemberian vaksin influenza secara intradermal, ya. Jadi kalau untuk vaksin COVID-19 itu intramuskular, ya, suntikannya intramuskular dengan tegak lurus jarum suntiknya, kemudian di otot lengan atas, ya, boleh kanan boleh kiri, otot deltoid, ya. Nah, kemudian resiko terjadinya respon pada COVID-19, faktor risiko respon buruknya karena respon antibodi terhadap vaksin sangat bergantung pada fungsi CD4, ya, untuk HIV. Respon vaksin yang buruk dapat terjadi pasien-pasien HIV, terutama mereka dengan penyakit lanjut, ya. Tentu pasien HIV mempunyai penyakit infeksi oportunistik, ya. Itu juga menjadi pertimbangan. Jadi kalau yang IO-nya berat, sebaiknya tidak usah divaksin. Hilangnya CD4 dikaitkan dengan respon antibodi spesifik, ya. Ini untuk yang influenza. Kemudian faktanya penggunaan vaksin telah dipertanyakan untuk pasien. Waduh, saya sudah kelamaan nih, ya. Viral load adalah prediktor respon imun, ya. Baik, saya cepat saja kesimpulan. Vaksinasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan kekebalan secara aktif. Vaksinasi bisa diberikan pada pasien imunokompromis, termasuk HIV, tapi ada syarat. Telah dikembangkan vaksin COVID-19 untuk menurunkan angka kejadian COVID, ya, menurunkan insiden pandemi. Belum ada bukti keamanan vaksin COVID, akan tetapi perlu dilakukan persiapan sosialisasi bagi orang dengan HIV/AIDS seputar COVID-19. Jadi perlu sosialisasi orang HIV/AIDS itu mengerti COVID-19. Jangan tidak paham COVID-19. Itu yang utama pada pasien HIV. Dipahami dulu tentang COVID-19. Baru diberikan pemahaman vaksin COVID-19. Baru mulai dari gejala, proses perjalanan penyakit, tata laksana, pencegahan, termasuk vaksinasi. Jadi juga selama vaksin saya berpesan bahwa tetap tidak meninggalkan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Baik, Dr. Gusti Melty Lubis, sampai di sini dulu presentasi saya. Mungkin bila ada waktu kita akan berdiskusi. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, demikian pemirsa. Sudah kita saksikan bersama materi dari Dr. Kurnia Fitri Jamil yang mudah-mudahan akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya bagaimana dan apa mengenai imunisasi COVID-19 pada pasien HIV. Dan bagian ketiga dari webinar ini akan disampaikan pada vlog selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, comment, and like. Sampai ketemu di vlog saya berikutnya.